Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas latihan soal tentang persamaan garis singgung lingkaran, baik yang memiliki gradien sebesar M, kemudian di titik X1 Y1 yang terletak pada lingkaran, serta yang terletak pada titik X1 Y1 tetapi di luar lingkaran. Untuk nomor 1, persamaan garis singgung lingkaran yang memiliki titik pusat P 3,-2 berjari-jari 2 akar 5 satuan dengan gradien min setengah adalah berapa? Nah, nomor 1 ini adalah tipe yang paling sederhana untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Titik pusatnya sudah diberikan yaitu P 3,-2, sehingga diketahui titik 3,-2 di sini sebagai A dan B. Kemudian gradiennya adalah min setengah dengan nilai gradien M sama dengan min setengah serta jari-jari sebesar 2 akar 5, maka untuk persamaan garis singgung lingkaran dapat ditentukan secara langsung, yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali X min A, kemudian plus minus R akar dari M kuadrat ditambah oleh 1. Kemudian ganti B-nya min 2, A-nya adalah 3. Jadi Y dikurang min 2 sama dengan M-nya adalah min setengah, lalu X dikurang A-nya adalah 3, plus minus R-nya sendiri adalah 2 akar 5, kemudian M-nya sendiri diganti dengan min setengah, sehingga diperoleh akar dari min 1/2 pangkat 2 ditambah oleh 1. Nah, kemudian min kali min menjadi plus. Y tambah 2 sama dengan min setengah kali X adalah min setengah X, min setengah kali min 3 adalah positif 3/2 plus minus 2 akar 5, kemudian min setengah dikuadratkan menjadi 1/4 ditambah oleh 1, karena penyebutnya 4, 1 sendiri adalah 4/4. Disamakan dahulu penyebutnya agar mempermudah hitungan, sehingga tinggal dijumlahkan bagian atas. Maka Y tambah 2 sama dengan min setengah kali X ditambah 3/2 plus minus 2 akar 5, kemudian yang di dalam akan menghasilkan 1 tambah 4, 5 dibagi oleh 4. Maka untuk penyederhanakan kita letakkan di bagian atas. Nah, sehingga sudah seletakan di atas menjadi Y tambah 2 sama dengan min setengah X plus 3/2 plus minus 2 akar 5, kemudian akar 5 tetap akar 5, akar 4 adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1, maka menjadi Y plus 2 sama dengan min setengah X, kemudian ditambah oleh 3/2, kemudian plus minus akar 5 dikali akar 5 menjadi 5. Maka terdapat dua buah persamaan. Yang pertama Y plus 2 sama dengan min setengah X ditambah 3/2, ambil tanda yang positif 5, dikalikan 2, maka akan menjadi 2Y, karena Y kali 2, 2 kali 2 adalah 4, kemudian 2 kali min setengah adalah min 1, dikalikan dengan X menjadi min X, 3/2 kali 2 adalah 3, ditambah 5 kali 2 adalah 10, min X pindah ruas jadi positif X, plus 2Y sama dengan 3 tambah 10 adalah 13, dikurang 4 menjadi 9. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Y plus 2 sama dengan min 1/2X plus 3/2, ambil yang tanda negatif sebesar minus 5. Sehingga kita kalikan 2 seluruhnya menjadi 2Y tambah 4 sama dengan min X. Nah, 3/2 dikalikan 2 adalah 3, min 10. Min X pindah ruas menjadi X plus 2Y turun, sama dengan 3 dikurang 10 adalah min 7, plus 4 pindah ruas menjadi min 4, min 7 min 4 menjadi min 11. Inilah jawaban contoh soal nomor 1. Soal nomor 2. Persamaan garis singgung lingkaran di titik pusat P min 4, min 1 berjari-jari 3 akar 2 dan sejajar dengan X tambah Y dikurang 5 sama dengan 0 adalah seperti apa?
Nah, diketahuinya adalah titik pusat P min 4, min 1 dengan jari-jari R sama dengan 3 akar 2. Diketahui lainnya adalah sejajar garis X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, titik pusat dilambangkan dengan PA, B, sehingga saat titik PA, B sebagai titik pusat, A-nya minus 4, B-nya minus 1, R-nya atau jari-jarinya 3 akar 2 satuan. Ketika sejajar garis X tambah Y dikurang 5 sama dengan 0, maka ada yang hilang di sini, yaitu besar gradien M. Nah, untuk mencari besar gradien, ketika ketemu garis dengan bentuk AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, A itu adalah angka yang di depan X, B adalah angka yang di depan Y, dan C adalah angka yang sendiri, tidak memiliki variabel X dan Y yang disebut konstanta, maka besar gradiennya adalah min A dibagi oleh B. Dalam hal ini angka yang di depan si X bernilai 1 dan yang di depan si Y bernilai 1. Sehingga ketika dimasukkan besar gradiennya adalah min 1 per 1 sama dengan min 1. Nah, dalam hal ini kita anggap sebagai gradien kedua. Yang digunakan adalah gradien pertama. Ketika terdapat syarat sejajar, maka syarat sejajar adalah M1 sama dengan M2. Ketika M2-nya sebesar min 1, maka M1-nya pun sebesar min 1. Ini yang digunakan untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran yang menggunakan rumus Y min B sama dengan M dikali X min A. Jangan lupa plus minus R akar dari M pangkat 2 ditambah oleh 1. Sehingga B-nya diganti min 1, kemudian M-nya diganti min 1, X dikurang A-nya diganti min 4, asalnya dari sini. Kemudian plus minus, R-nya sendiri diganti 3 akar 2, akar dari min 1 kuadrat. Kemudian ditambah oleh 1. Nah, min kali min adalah positif 1. Di sini min 1, min kali min adalah positif 4. Kemudian plus minus 3 akar 2, kemudian min 1 kuadrat adalah 1, ditambah 1 adalah 2, menjadi akar 2. Nah, kemudian sederhanakan, Y plus 1 sama dengan min 1 kali X adalah min X, min 1 kali 4 adalah min 4, plus minus akar 2 dikali akar 2 adalah 2, dikalikan 3 menghasilkan 6. Sehingga ada dua penyelesaian. Yang pertama, Y plus 1 sama dengan min X min 4, ambil yang positif 6. Kemudian yang kedua, Y plus 1 sama dengan min X min 4 negatif 6. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah min X min 4 tambah 6 adalah 2, 1 pindah ruas menjadi min 1, 2 dikurang 1 adalah plus 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, Y sama dengan min X. Nah, sekarang dijumlahkan antara min 4 dengan min 6, mendapatkan min 10. 1 pindah ruas menjadi min 1. Nah, min 10 min 1 mendapatkan min 11. Inilah bentuk dari persamaan garis singgung lingkaran di pusat P min 4, min 1 dengan jari-jari 3 akar 2. Syaratnya adalah sejajar dengan X tambah Y dikurang 5 sama dengan 0. Soal nomor 3, persamaan garis singgung lingkaran X tambah 3 pangkat 2 ditambah Y kurang 5 pangkat 2 sama dengan 20 yang tegak lurus dengan garis 2X tambah Y sama dengan 3 adalah seperti apa? Nah, dalam hal ini untuk nomor 3, semuanya belum ada baik titik pusat, jari-jari, serta gradien tidak diberikan secara langsung pada soal. Nah, secara otomatis kita tentukan dulu titik pusat dan jari-jarinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara ambil X tambah 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah min 3. Kemudian yang kedua, Y min 5 sama dengan 0, Y sama dengan 5. Sehingga titik pusatnya adalah A, B, A-nya adalah min 3, kemudian B-nya adalah 5. Lalu ada yang namanya jari-jari, R kuadrat sama dengan 20, sehingga R-nya sendiri adalah akar dari 20, yaitu 2 akar 5. Karena 20 diurai menjadi 4 kali 5.
akar 4 adalah 2, akar 5 tetap seperti akar 5 biasa. Karena tidak bisa diakarin. Nah, syarat dari tegak lurus yaitu saat 2x ditambah y sama dengan 3, lagi-lagi x dan y terletak dalam satu ruas sebelah kiri sama dengan, maka gradien kedua sama dengan min a per b, a-nya sendiri yang di depan x, kemudian b-nya sendiri yang di depan y, hasilnya min 2 dibagi 1, maka nilai besar gradien keduanya adalah min 2. Tetapi yang digunakan bukan gradien kedua atau gradien dari garis 2x tambah y sama dengan 3, melainkan menggunakan syarat tegak lurus. Syarat tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Ketika M2-nya min 2, menjadi M1 dikali min 2 sama dengan min 1. Sehingga besar M1-nya min 1 dibagi min 2 diperoleh 1/2. Nah, kalau sudah diketahui titik pusat, jari-jari, serta gradien, sekarang tinggal diganti ke dalam sifat dari persamaan garis singgung, yaitu y min b sama dengan mx min a, jangan lupa plus minus r akar dari m pangkat 2 ditambah oleh 1, sehingga y dikurang b, b-nya adalah 5, kemudian m yang digunakan adalah m1, yaitu 1/2 dikali x dikurang min 3 plus minus r-nya adalah 2 akar 5 akar dari 1/2 pangkat 2 ditambah oleh 1, menghasilkan setengah kali x adalah setengah x, kemudian min kali min adalah plus, setengah kali 3 adalah 3/2 plus minus 2 akar 5, setengah dikuadratkan menjadi 1/4 lalu ditambah oleh 1. Karena penyebutnya 4, maka menjadi 4/4. Sehingga y dikurang 5 sama dengan 1/2x ditambah oleh 3/2, kemudian plus minus 2 akar 5, jangan lupa 1/4 ditambah 4/4, menghasilkan akar dari 5/4. Cukup jumlahkan 1 dan 4 karena penyebutnya sudah sama. Sehingga diperoleh 1/2x ditambah 3/2 plus minus 2 akar 5 dikali akar 5 tetap, akar 4 adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1, maka setengah dari x ditambah 3/2, jangan lupa plus minus, akar 5 dikalikan dengan akar 5 menjadi 5. Maka terdapat dua buah persamaan, disederhanakan menjadi y min 5 sama dengan setengah x ditambah 3/2 plus minus oleh 5. Nah, persamaan yang pertama diambil yang positif, y min 5 sama dengan setengah x ditambah 3/2 ditambah oleh 5. Ketika dikali 2 semua, nah y dikali 2 menjadi 2y, dikurang 5 kali 2 adalah 10, setengah kali 2 adalah x, 3/2 dikali 2 adalah 3, ditambah oleh 10. Setelah mendapatkan hasil kali 2 semua, tujuannya adalah untuk menghilangkan setengah, maka tinggal disederhanakan, pindah ruas nilai x-nya menjadi 2y min x, 10 tambah 3 adalah 13, min 10 pindah ruas menjadi plus 10, 10 tambah 13 menghasilkan bilangan 23. Kemudian yang kedua, persamaannya tinggal diganti tanda minus. Maka setelah diganti tanda minus, ini pun tanda minus, setelah dikalikan 2, bentuknya serupa. Hanya tanda di depan 10 yang terakhir diganti dengan tanda minus, yaitu 2y min 10 sama dengan x ditambah 3 min 10. Maka diperoleh 2y, x-nya pindah ruas ke kiri menjadi min x, min 10 pindah ruas ke kanan jadi 10, 10 kurang 10, 0, sama dengan hasilnya tinggal 3. Inilah jawaban contoh soal persamaan garis singgung dengan gradien M, di mana titik pusat dan jari-jari belum diberikan atau tidak dikasih tahu. Nomor 4. Jika persamaan garis singgung x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 6x tambah 8y dikurang 15 sama dengan 0,
yang sejajar dengan garis 2Y sama dengan 7 dikurang 6X adalah MX tambah NY sama dengan K, di mana nilai K harus negatif, yaitu K kurang dari 0. Untuk M dan N harus positif, maka nilai M tambah K sama dengan berapa? Nah, di sini diketahuinya adalah persamaan lingkaran saja. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 8Y dikurang 15 sama dengan 0. Dan sejajar garis 2Y sama dengan 7 dikurang 6X. Kita cari gradiennya dulu. Ketika pindah ruas, maka diperoleh 6X ditambah 2Y sama dengan 7. Maka kita dapat gradien kedua, min A per B, dari soal A yang di depan X, yaitu 6, B-nya yang di depan Y, yaitu 2. Maka dapat 6 dibagi oleh 2 minus. Maka M2-nya sendiri, minus 6 dibagi 2, mendapatkan nilai sebesar minus 3. Nah, syarat sejajar, yaitu cukup M1 sama dengan M2. Maka nilai M2-nya ganti sebesar minus 3. Sehingga nilai M1 yang digunakan adalah minus 3. Nah, sekarang untuk persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 6X tambah 8Y dikurang 15 sama dengan 0, diperoleh yang di depan X adalah A besar, yaitu 6, yang di depan Y adalah B besar, yaitu 8, dan C sendiri yang tidak punya X dan Y sebesar minus 15. Langkah pertama kita cari titik pusat, yaitu P, A, B kecil, di mana rumusnya untuk titik pusat seperti pada video materi mencari titik pusat, cukup min setengah A besar, min setengah dari B besar, sehingga diperoleh min 1/2 dikali A 6, min 1/2 dikali B 8, maka menghasilkan bilangan min 3 dan min 4, masing-masing untuk A nya min 3, B nya min 4. Kemudian cari jari-jarinya. Jari-jarinya sendiri adalah R akar dari 1/4 dari A kuadrat ditambah 1/4 dari B kuadrat dikurangi oleh C, sama dengan akar dari 1/4 dikali A nya adalah 6 ditambah 1/4, B nya adalah 8, kemudian dikurangi C, C nya minus 15, sama dengan akar dari 6 kuadrat 36 dikali 1/4 mendapatkan angka 9. Begitu dulu 8 kuadrat 64 dikali 1/4 16, lalu min kali min menjadi tambah 15. Nah, ketika mendapatkan 9 tambah 16 25 ditambah 15 menjadi 40. Akar 40 sendiri kalau diurai menjadi 2 akar 10. Nah, ketika mendapatkan R sudah, kemudian titik pusatnya sudah, dan besar gradien yang digunakan sudah diketahui sebesar min 3, maka kita gunakan langsung persamaan singgung lingkaran atau persamaan garis singgung lingkaran. Sekarang dapat titik pusatnya adalah PA, B, yaitu min 3, min 4, lalu dengan R sebesar 2 akar 10, kemudian M sama dengan min 3 seperti yang dirangkum pada perhitungan sebelumnya. Maka untuk persamaan garis singgung Y dikurang B sama dengan MX min A plus minus R akar dari M pangkat 2 ditambah 1, cukup menggantikan yang diketahui, yaitu sebesar Y dikurang min 4, M nya min 3, X dikurang min 3, plus minus R nya adalah 2 akar 10, akar dari M kuadrat sendiri, min 3 kuadrat plus 1. Maka ketika disederhanakan, min kali min menjadi plus 4, min kali min jadi plus 3, min 3 kali X, min 3X, kemudian min 3 kali plus 3, min 9, plus minus 2 akar 10. Min 3 kuadrat 9, ditambah 1 adalah 10. Nah, sederhanakan kembali, Y plus 4 sama dengan min 3X, min 9 akar 10 kali akar 10 adalah 10, dikalikan 2 menjadi 20. Sehingga menjadi Y sama dengan min 3X, nah min 9, min 4 menjadi min 13, jangan lupa plus minus 20. Nah, untuk mendapatkan persamaan garisnya diurai,
Terdapat dua buah persamaan karena ada tanda positif minus ya. Y sama dengan min 3X, min 13 ambil positif 20. Ketika pindah ruas, maka diperoleh 3X plus Y sama dengan min 13 tambah 20, 7. Nah, kemudian yang kedua, Y sama dengan min 3X, min 13, min 20. Nah, min 3X pindah ruas menjadi plus 3X, ditambah Y sama dengan min 13, min 20 mendapatkan hasil minus 33. Yang dipinta bentuknya adalah MX tambah NY sama dengan K. Sudah memenuhi di antara dua buah persamaan. Tetapi yang diambil M dan N-nya adalah positif, di mana M yang di depan X, maka nilai M-nya adalah 3 dari persamaan yang diperoleh. Kemudian N yang di depan Y, pas kebetulan keduanya bernilai 1. Lalu yang dipinta nilai K-nya negatif atau kurang dari 0. Bukan 7 yang diambil atau tidak memenuhi ya. Yang diambil adalah sebesar K minus 33. Maka yang dipinta pun tinggal dimasukkan, yaitu M tambah K. M-nya diganti sebesar 3, ditambah K-nya minus 33. Plus kali min menjadi minus 33, maka diperoleh minus 30. Hasil selisih 3 dikurang dengan 33. Soal nomor 5. Persamaan garis singgung lingkaran di pusat P 7,-3 dan berjari-jari sebesar 2 akar 10 satuan yang melalui titik B 5,3 adalah seperti apa? Diketahui nomor 5 titik pusat lingkarannya adalah P 7,-3 dengan jari-jari dilambangkan dengan R sebesar 2 akar 10 satuan. Titik pusat di sini artinya PA, B, yaitu titik pusat A adalah 7 dan B-nya adalah min 3. Lalu cari R kuadratnya, yaitu 2 akar 10 dipangkatkan oleh 2. 2 kuadrat adalah 4, akar 10 dikuadratkan adalah 10. 10 kali 4 menjadi 40. Nah, sebelum mencari persamaan garis singgung pada sebuah titik di lingkaran, harus cari persamaan lingkaran terlebih dahulu. Persamaan lingkaran di pusat P, A, B memiliki persamaan X min A, pangkat 2 ditambah Y min B, pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Sehingga masukkan nilai A-nya sebesar 7, kemudian Y dikurang B-nya sebesar min 3, sama dengan R kuadratnya adalah 40. Nah, X min 7 di sini tetap pangkat 2 ditambah min kali min, Y tambah 3, pangkat 2 sama dengan 40. Sebelum mencari persamaan garis singgung, uji titik B 5,3 ke dalam persamaan lingkaran. Sehingga titik B 5,3 di sini sebagai X, Y, X-nya ganti 5, dikurang 7 kuadrat ditambah 3 plus 3, pangkat 2 sama dengan 40. 5 dikurang 7 adalah min 2, pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, hasil jumlah dari 3 tambah 3 sama dengan 40. Min 2 kuadrat adalah 4 ditambah 36 sama dengan 40. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai sama setelah dimasukkan titik B 5,3. Nah, ketika nilainya sama, maka titik B 5,3 terletak pada lingkaran atau terletak di tepi garis lingkaran. Untuk mengetahui persamaan garis singgungnya, saat berada di lingkaran, ganti ke dalam soal dengan regenerasi, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Silakan digeneralisasi, yaitu X min A kuadrat merupakan X min A dikali X min A ditambah Y min B dikalikan dengan Y min B sama dengan R pangkat 2. Masing-masing X-nya diberi tanda X1 Y1. Nah, X1 Y1 di sini tetap dimasukkan sebagai titik 5,3. X1-nya adalah 5, dikurang nilai titik A-nya adalah 7, diambil dari titik pusat. Kemudian X dikurang 7, ditambah Y1-nya adalah 3, dikurang min 3, yaitu titik B-nya adalah min 3,
Y dikurang min 3 sama dengan R kuadratnya adalah 40. Sehingga 5 kurang 7 adalah min 2 dikalikan dengan X min 7 ditambah 6 Y ditambah 3 karena min kali min plus sama dengan 40. Maka min 2 kali X adalah min 2X, min 2 kali min 7 adalah plus 14, 6 kali Y adalah 6Y, 6 kali 3 adalah 18 sama dengan 40. Sehingga min 2X ditambah 6Y, 14 tambah 18 adalah 32, pindah ruas menjadi minus 32. Min 2X ditambah 6Y sama dengan 8. Ketika dibagi 2 semua atau dibagi min 2 boleh, maka akan menjadi min 2 bagi min 2 adalah X, 6 dibagi min 2 adalah min 3Y, 8 dibagi min 2 adalah min 4. Inilah jawaban dari soal nomor 5. Soal nomor 6. Sebuah lingkaran di pusat P, A, B di mana A dan B lebih besar dari 3 menyinggung garis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Jika lingkaran berjari-jari 12 satuan, maka besar nilai dari 3A ditambah 4B adalah berapa? Nah, ada sebuah garis singgung, yaitu 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, jarak dari titik pusat ke garis singgung adalah jari-jari, di mana jari-jari sendiri bisa dicari dengan cara AX tambah BY, kemudian ditambah C dibagi oleh akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, karena jarak dari titik ke garis menggunakan sifat R sama dengan harga mutlak dari persamaan garisnya. Nah, sekarang persamaan garisnya sendiri diperoleh 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Ketika pindah ruas, maka menjadi 3X tambah 4Y min 12 sama dengan 0. Persamaan inilah yang kita masukkan. Jika jari-jarinya sebesar 12, maka 12 sama dengan 3X ditambah 4Y minus 12. Kemudian dibagi oleh akar dari A dan B masing-masing angka yang di depan variabel X dan Y. Sehingga diperoleh 3A kuadrat ditambah 4 pangkat 2. Nah, titik X dan Y di sini sebagai titik pusat. Ganti dengan A dan B, maka diperoleh 12 sama dengan 3A ditambah 4B minus 12 dibagi oleh 3 kuadrat 9 ditambah 16, hasilnya menjadi 25. Atau kalau disederhanakan menjadi 12 sama dengan 3A ditambah 4B minus 12 dibagi oleh akar 25 adalah 5. Ketika dikali silang, maka 60 sama dengan 3A ditambah 4B minus 12. Nah, dalam hal ini, harga mutlak tetap menghasilkan nilai positif. Sehingga ketika dipindah ruaskan minus 12-nya menjadi 3A ditambah 4B sama dengan 60 ditambah oleh 12. Hasilnya 72. Inilah nilai dari 3A tambah 4B pada soal nomor 6. Soal nomor 7. Jika terdapat sebuah lingkaran yang memiliki persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang AX dikurang AY tambah A sama dengan 0, untuk setiap A lebih besar dari 0, memiliki jari-jari 2 akar 6 satuan, maka persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus dengan garis 2X tambah Y dikurang 6 sama dengan 0 adalah seperti apa? Nah, ada sebuah persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min AX min AY ditambah A sama dengan 0 dengan jari-jari R sebesar 2 akar 6 satuan. Jika ada kata tegak lurus, maka terdapat sebuah gradien. Kalau ada persamaan garis singgung dengan gradien, perlu jari-jari dan titik pusat. Analisisnya seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai jari-jarinya, kita cari titik pusatnya dulu. Di mana rumus jari-jari sendiri, di sini diperoleh angka yang di depan X adalah A, A-nya tetap dianggap sebagai min A. Kemudian angka yang di depan Y dianggap sebagai B, B-nya adalah min A. Yang tidak punya X dan Y adalah C, C-nya pun adalah A. Rumus jari-jari, akar dari 1/4 A pangkat 2 ditambah oleh 1/4 dari B pangkat 2 dikurang oleh C. Ganti nilai R-nya sebesar 2 akar 6. Kuadrat pindah ruas menjadi akar, kalau akar pindah ruas menjadi
kuadrat. Sehingga diperoleh seperempat dari min A pangkat 2, kemudian ditambah seperempat min A pangkat 2, dikurangi oleh C. C-nya adalah A juga. 2 dikuadratkan adalah 4, dikalikan akar 6 dikuadratkan adalah 6. Seperempat dikalikan dengan A pangkat 2, karena min dikuadratkan positif, ditambah seperempat A pangkat 2 dikurangi oleh A. Kemudian 4 dikali 6 hasilnya 24, sama dengan seperempat ditambah seperempat, dapat 2/4. 2/4 disederhanakan menjadi setengah A pangkat 2 dikurang A, sehingga dikalikan 2 semua, maka persamaannya menjadi 48 sama dengan A pangkat 2 dikurang 2A. Pindah ruas, diperoleh A kuadrat min 2A minus 48 memiliki bentuk persamaan kuadrat ya. Lalu difaktorkan, maka hasilnya A min 8, A plus 6. Asalnya dari hasil faktor menggunakan sifat kelas 8 SMP. Berapa kali berapa 8 ketika dikurangi hasilnya 2, yaitu 8 dan 6. Tapi karena butuhnya min 2, maka min 8 ditambah oleh 6. Dapat persamaan A min 8 sama dengan 0, maka nilai A adalah 8. Kemudian yang kedua, A plus 6 sama dengan 0, maka A-nya adalah minus 6. Di sini nilai A ketika minus 6 tidak memenuhi atau TM. Alasannya karena terdapat syarat A-nya harus positif dan bernilai lebih besar dari 0. Maka digunakan A sebesar 8. Ketika A sebesar 8, maka nilai titik A-nya pun sebesar min A, yaitu min 8, dan nilai B-nya yaitu sebesar min A sama sebesar min 8. C-nya adalah sebesar A, maka nilai A-nya tetap 8. Dari sini kita peroleh A, B, dan C untuk menentukan titik pusat dari persamaan lingkaran yang diketahui pada nomor 7. Setelah mendapatkan melalui perhitungan, di mana diketahui persamaan lingkaran mula-mulanya x kuadrat tambah y kuadrat min ax min ay tambah a sama dengan 0, lalu diperoleh nilai a-nya 8 diganti ke dalam persamaan lingkaran tersebut menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 8y ditambah 8 sama dengan 0, sehingga diperoleh a-nya min 8, kemudian b-nya min 8, dan c-nya adalah 8 yang tidak memiliki variabel x maupun nilai y. Nah, rumus titik pusat adalah P min setengah A, min setengah B. Karena jari-jarinya 2 akar 6 sudah diketahui, kita tuliskan sebesar R sama dengan 2 akar 6. Hasilnya titik pusat diperoleh min setengah dikali A-nya min 8, lalu min setengah dari B-nya juga min 8. Maka akan menghasilkan titik 4,4. Karena min kali min hasilnya plus, setengah kali 8 adalah 4. Nah, karena tegak lurus, maka cari besar gradien dulu, yaitu gradien kedua sama dengan min A dibagi B. A yang di depan X yaitu min 2, B yang di depan Y adalah 1. Maka besar gradien keduanya atau gradien garis lurus 2X tambah Y min 6 sama dengan 0 diperoleh min 2. Ketika tegak lurus, maka syaratnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Sehingga diperoleh M1 dikali min 2 sama dengan min 1, min bagi min plus, maka diperoleh 1 dibagi oleh 2. Setelah mendapatkan nilai gradien sebesar setengah, baru ganti ke persamaan garis singgung, Y min B, M kali X min A, plus minus R akar dari M pangkat 2 ditambah oleh 1. Y dikurang B. Nah, titik A dan B merupakan titik pusat dari lingkaran yang diperoleh, di mana nilai A-nya 4, B-nya 4, maka ganti ke dalam persamaan menjadi Y min 4 sama dengan M-nya diganti setengah, X dikurang 4 plus minus, R-nya sendiri 2 akar 6, akar dari M kuadrat setengah dipangkatkan 2 ditambah oleh 1, menjadi Y min 4 sama dengan setengah kali X adalah setengah X, setengah kali 4 adalah 2, plus minus 2 akar 6, akar dari setengah kuadrat adalah seperempat. Karena penyebutnya 4, maka 1 di sini menjadi
4/4. Nah, ketika dijumlah maka nanti dapat 5/4 untuk yang di dalam akar. Nah, sudah diperoleh persamaan Y-4 sama dengan setengah X min 2 plus minus 2 akar 6. Akar 1/4 tambah 4/4 min 4 pindah ruas menjadi Y sama dengan setengah X min 2 plus 4 plus minus 2 akar 6. 1/4 ditambah 4/4 adalah akar 5/4. Maka diperoleh akar 5 per akar 4 adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Maka Y sama dengan setengah X min 2 tambah 4 adalah 2 plus minus akar 6 dikali akar 5 adalah akar 30. Ada dua buah persamaan. Yang pertama adalah setengah X ditambah 2 plus akar 30. Lalu yang kedua, Y sama dengan setengah X plus 2 min akar 30. Nah, inilah persamaan garis singgung untuk contoh soal nomor 7. Soal nomor 8. Persamaan lingkaran yang menyinggung garis 2x min y tambah 6 sama dengan 0 di titik min 1,4 dan berjari-jari 3 kali 5 satuan adalah seperti apa? Nah, di sini kita cari persamaan lingkaran, tapi diketahuinya adalah persamaan garis singgungnya dibalik ya. Nah, diketahuinya ada sebuah lingkaran dan sebuah persamaan garis, yaitu persamaan garis singgung 2x min y tambah 6 di titik min 1,4 artinya menyinggung lingkaran di titik min 1,4. Dan jarak dari titik pusat, kita anggap titik pusatnya boleh A, B, boleh X1, Y1. Kita anggap X1 dan Y1 agar membedakan X dan Y pada garis. Nah, jarak dari titik ke garis dengan menggunakan sifat dari jari-jari, maka diperoleh R sama dengan harga mutlak dari 2X dikurang Y tambah 6 dibagi oleh akar dari di depan X dan di depan Y masing-masing dikuadratkan. Inilah jarak antara titik ke dalam sebuah garis. Seperti pada video penjelasan tentang titik ke garis, terdapat sebuah jarak yaitu anggap R, dan pas kebetulan lambangnya adalah sama dengan jari-jari. Nah, titik tersebut titik pusat sebesar X1 Y1 diganti menjadi 2X1 min Y1 ditambah 6 dibagi 2 kuadrat adalah 4 min 1 kuadrat adalah 1. 4 ditambah 1 adalah 5, dimana jari-jarinya sudah ada sebesar 3 akar 5 satuan sama dengan 2X1 min Y1 ditambah 6 dibagi oleh hasil jumlahnya adalah 5. Maka akar dari 5 kita kali silang. 3 akar 5 dikalikan akar 5 sama dengan 2X1 min Y1 ditambah 6. Kita mutlakkan dulu. Hasil kalinya adalah 3 kali 5. Maka diperoleh 2X1 min Y1 ditambah 6 sama dengan 15. Hasil perkalian 3 dengan akar 5 kali akar 5. Karena akar 5 dikali akar 5 adalah 5, dikalikan 3 dapat 15. Dalam persamaan mutlak ada dua jenis. Yang pertama adalah positif, yaitu 2X1 min Y1 ditambah 6 sama dengan 15. Lalu yang kedua, 2X1 min Y1 ditambah 6 sama dengan min 15. Nah, masing-masing kita pindahkan, yaitu ke arah kiri boleh, ke kanan boleh. Kalau dipindahkan ke kanan, 2X1 min Y1 sama dengan 9. Maka Y1-nya menjadi 2X1 dikurang 9. Dengan cara yang sama, 2X1 min Y1 sama dengan min 21, karena plus 6 pindah ruas menjadi minus 6, minus 15 menjadi minus 21. Maka Y1-nya ketika pindah ruas jadi positif, min 21 pindah ruas menjadi 2X1 ditambah 21. Kedua persamaan ini masih dianggap berfungsi agar dapat disubstitusikan ke persamaan berikutnya. Nah, lalu yang kedua, jarak antara dua titik juga dilambangkan dengan R karena antara titik pusat X1 Y1 ke titik singgung min 1,4 lebarnya atau panjangnya sebesar R, yaitu jari-jari sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Titik pusat X1 Y1 dan titik singgungnya min 1,4.
Sekarang kita substitusikan nilai R atau jari-jarinya. 3 akar 5, akar pindah ruas menjadi pangkat 2. X2 nya kita anggap sebagai X1, dikurang X1 nya kita anggap min 1, pangkat 2 ditambah Y2 nya kita anggap Y1, Y1 nya dianggap sebagai 4. Nah, 3 akar 5 dikuadratkan menjadi 9, akar 5 dikuadratkan 5. Nah, tinggal X1 ditambah 1 karena min kali min, pangkat 2, kemudian ditambah Y1 nya diganti ke salah satu dari sini. Salah satunya pasti memenuhi. Kita coba ambil yang atas, sebesar 2X1 dikurang 9 dikurang 4, pangkat 2. 9 kali 5 adalah 45. X1 tambah 1 dikuadratkan menggunakan sifat bentuk kuadrat SMP menjadi X1 kuadrat ditambah 2X1, kemudian ditambah 1, lalu yang berikutnya 2X1 min 13 pangkat 2. Pindah ruas 45 nya menjadi X1 kuadrat ditambah 2X1, 45 pindah ruas menjadi minus, 1 dikurang 45 adalah minus 44. Kemudian dengan cara yang sama, 2X1 min 13 pangkat 2 menjadi 4X1 pangkat 2, 2 kali 13 kali 2 menjadi min 52 kali X1, 13 kuadrat 169. Maka diperoleh X1 kuadrat ditambah 4X1 kuadrat menjadi 5X1 kuadrat, 2X1 dikurang 52X1 menjadi min 50X1, lalu min 44 ditambah 169 menjadi plus 100 dari 25, dibagi 5 semua, maka diperoleh 0 sama dengan X1 kuadrat min 10X1. 125 dibagi 5 adalah 25. Ketika difaktorkan, maka X1 min 5 dikalikan X1 min 5. Karena bentuknya sama, kita cukup ambil satu saja, yaitu X1 min 5 sama dengan 0, maka nilai X1 nya adalah 5. Setelah mendapatkan nilai X1 sebesar 5, diganti ke dalam sebuah simbol Y1 lagi. Y1 yang digunakan adalah 2X1 dikurangi oleh 9, maka Y1 nya sendiri 2 dikali 5 dikurang 9 diperoleh 2 kali 5 adalah 10 dikurang 9 dapat 1. Nah, titiknya untuk X1 Y1 masing-masing 5 dan 1, dimana X1 Y1 adalah titik pusat sebesar 5,1. Setelah mendapatkan X1 Y1 sebagai titik pusat, pada umumnya dianggap sebagai A dan B, maka ganti ke dalam persamaan lingkaran menjadi X dikurang A dianggap X1 sebesar 5, pangkat 2 ditambah Y dikurang B dianggap Y1 sebesar 1, R nya sendiri adalah 3 akar 5 pangkat 2, maka diperoleh X min 5 pangkat 2 ditambah Y min 1 pangkat 2, 3 kuadrat 9, akar 5 dikuadratkan adalah 5, 9 kali 5 adalah 45. Sampai sini cukup. Ketika di PG tidak ada, maka diurai. X min 5 dikuadratkan menjadi X dikuadratkan 2 kali 5 kali X menjadi min 10X, atau kita lepas kurungnya langsung, ditambah 5 kuadrat adalah 25, lalu Y dikuadratkan adalah Y kuadrat, min 1 kali 2 min 2 dikalikan dengan Y, min 2Y, 1 dikuadratkan adalah 1, pindah ruas minus 45 sama dengan 0. Disusun dari pangkat terbesar yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat lalu min 10X, kemudian min 2Y, 25 dikurang 45 minus 20 tambah 1 minus 19 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkaran untuk contoh soal nomor 8.